penjual pembeli. Mereka tidak sepakat tentang biaya. Iya. Berantem sampai jam 8 malam Di depan kita. Satu-satu ngomong, kedua-duanya ngomong. Udah jadi rame. Saya marah. Hargai nih kantor. Kalau kita memang berdiri di atas kebenaran yang kita lakukan, saya kemanapun tidak takut. Horas, selamat sore. Kembali kita bertemu dalam program Green Berita TV bersama saya Fernando Stanggang. Saat ini kita berada di sekitaran Pantai Tajur, Kecamatan Pangururan, ngobrol santai bersama narasumber kita yang luar biasa sebagai seorang profesional di Samosir dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga seorang aktivis di bidang keorganisasian, terutama organisasi perempuan. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Horas, itu namburu kami Agnes Tamba, apa kabarnya itu? Baik itu ku. Baik ya. Bolehlah dibuka ya. Oh silakan, ya? silakan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya mau ngobrol bersama Green Berita TV. Ini kehormatan yang luar biasa bagi Green Berita TV bisa bersama seorang perempuan yang sangat aktif di Samosir. Nah, itu Agnes. Sebenarnya nama lengkapnya apa itu ya? Nama lengkap saya Sinta Mauli Agnes Tamba, disingkat dengan Smart. Smart. Iya, kalau tambah lagi R-nya Smart. Smart ya. Cinta Mauli Agnes Tamba ya. Smart, baik. Nah, kesehariannya sebagai notaris ya di Samosir. Iya, notaris dan PPAT sejak 2010. 2010. Saya udah berkarya di Samosir. Iya. Dengan tugasnya notaris dan PPAT. Kayaknya notaris pertama di Samosir. Iya. Sebagai Baru seorang Panggoaran. Baru Panggoaran. Nah, kalau boleh tanya, kenapa milih Samosir sebagai wilayah hukumnya istilahnya? Iya. Dulu kan saya pernah caleg. Oh, pernah caleg. Caleg kalah. Tapi karena situasi pengen memang mau berkarya. Iya, di Samosir ya. Ketika caleg kalah, saya langsung fokus kepada permohonan penempatan notarisnya. Oh, tapi sudah notaris kian di situ, sudah lulus kalau notaris. Sudah lulus ya? MKN-nya. Iya. Lalu kan ada proses-proses ya. Jadi sejak bulan 3 tahun 2010, SK dikeluarkan oleh kementerian, kita mulai berkarya di Samosir. Oh gitu. Iya. Memang asli orang Samosir? Iya, orang Samosir. Saya lahir di Siriaon. Di Siriau? Siriaon Buhit. Siriaon Buhit. Iya. Walaupun baru tambah ya, tapi Siriaon Buhit ya. Bapak dulu di situ kan tugas. Oh. Jadi kita lahir di situ. Ya udah. Sampai tamat SMA masih di Samosir, udah kuliah hijrah ke Medan. Hijrah ke Medan. Iya. Nah, kalau suami marga apa itu? Marga Purba. Maruli ya? Purba. Itu kayaknya keluarga ini juga ya? Pak Parlindungan Purba ini kayaknya. Iya. Adiknya nomor 3. Berarti keluarga saya Sansari Mutiara ya? Iya, betul. Iya. Nah, kalau anak-anak sudah berapa itu? Anak-anak 3 laki-laki, 3 perempuan. Oh, banyak juga. Jadi totalnya 6 orang. 6 orang ya. Kecil orangnya tapi anaknya banyak. Tapi cucu kita udah 7. 7 udah 7. Iya, 6 laki-laki, 1 perempuan. Wow, luar biasa ya. Tapi tetap fresh, segar, dan muda ya. Udah berapa umurnya sekarang itu? Jalan 57. Udah 57. November nanti. Iya. Kayak masih umur 40-an ya. Amin. Baik. Jadi itu Agnes, kalau boleh tahu, selain daripada seorang notaris, kami pernah lihat nama itu di organisasi ya. Aktif juga berorganisasi itu ya. Iya, aktif. 2 periode kita ketua Wanita Katolik RI DPD Sumatera Utara. Oh, ketua DPD-nya. DPD. Iya. Wow. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Baru setelah itu, saat ini saya menggeluti juga di organisasi Ikatan Pejabat Pembaktan Tanah untuk 4 kabupaten, Samosir, Humbang, Tobasa, dan Taput. Kebetulan dipercayakan teman-teman menjadi ketuanya. Sebagai ketuanya? Iya, untuk denotarisnya kita sebagai sekretaris. Apa itu denotarisnya? Ikatan Notaris Indonesia. Oh beda ya? Iya, beda. Dengan pejabat tanah ya? Notaris kan SK-nya dari kementerian. Iya. Kalau PPAT kan dari BPN Pusat. BPN Pusat ya? Iya, ditempatkan di sini. Iya. Boleh tahu di sekitar 4 kabupaten ini sudah berapa untuk notaris? Sampai PPAT dia udah sekitar 25 orang 4 kabupaten. 25 orang. Iya. Baru kalau khusus di notarisnya saja? Notarisnya saja ada 17.
Beda antara PPAT itu ya dengan apa? Belum tentu seorang notaris itu adalah seorang PPAT. Iya, seperti di Samosir kan ada yang masih PPAT, notarisnya belum. Oh gitu. Nah, ada juga duluan SK PPAT-nya keluar, notarisnya menyusul gitu. Ada juga yang sudah notaris duluan, PPAT-nya nyusul. Oh sebaliknya ya. Iya. Sudah berapa notaris PPAT di Samosir ini? Di Samosir kita notaris PPAT udah 7, tapi untuk notaris PPAT udah 7, tapi untuk notaris PPAT 5 orang, tapi PPAT-nya udah 7. Berarti kan notarisnya belum dia. Jumlahnya 7 orang. 7. Iya. Nah, itu kan pertama di Samosir sebagai notaris dan juga PPAT. Terus tambah ada 2, ada 3, ada 4. Apa tidak kehilangan rezeki ini, tak? Sepertinya enggak, Tidak, karena ya? kami kan selalu membangun komunikasi dengan semuanya, bukan hanya di Kabupaten Samosir, ya seluruh 4 kabupaten. Oh gitu. Lalu kita ini membuat kesepakatan bersama tentang nilai jasa. Ada nilai grade minimal. Ketika nanti misalnya ada yang kita tahu dia melanggar ini, tentu ada sanksi daripada organisasi. Jadi tidak boleh seperti jualan sana lebih murah sini pada surat ini ya. Tergantung rezeki. Udah ada standar ya. juga kan, udah masuk ke kantor kita, udah dikasih DP. Tiba-tiba entah apa yang terjadi, tariklah berkas katanya. DP nggak bisa lagi ya? Iya, DP kita kasih juga, kita hitungkan, kasihan juga kan. Kita hitung juga, kita hitung semuanya pengeluaran sudah ada, sisanya. Tapi kita buat pernyataan. Kenapa dibuat pernyataan? Misalnya tentang pajak. Ini mayoritas gara-gara pajak, tinggi pajak, sehingga udahlah pending kan gitu. Buatlah pernyataanmu. Pernyataan apa? Bahwa ketika kamu tarik berkas adalah karena pajak, sehingga kami nggak kena. Ketika datang wartawan atau siapa, sudah ada pegangan kami gitu. Ini dong pernyataannya. Nah gitu dia. Demikian juga sebaliknya. Kalau misalnya dari notaris lain oper ke kantor kita, biasanya saya by handphone. Kenapa ini? Kan feeling ini keluar kan? Kita tengok lah orangnya udah lain gitu. Lalu kita tanya, teringatnya lah dulu udah pernah nggak dari notaris lain? Sudah, notaris siapa? Saya langsung by handphone. Boleh nggak saya kerjakan? Oh, ada semacam etika ya? Iya, etika. Jangan nanti kita kerjakan dia tersinggung. Maunya jangan tersinggung lah teman-teman. Izin dulu lah iya, ceritanya. Ya makanya kalau masalah mengenai itu saya pikir rezeki udah tangan Tuhan kok. Yang sudah kita pegang aja bisa lari. Bisa lari ya. Tapi kalau sudah rezeki kita akan kemana nggak ya? Kemana. Ada juga udah pergi sana pergi sini tetap jatuh ke kita gitu. Jadi enjoy aja. Paling di grup ketika ada misalnya masalah, ini lo ada masalah jangan dilanjutkan ya gitu kita buat. Supaya jadi bangun komunikasi. Dan kita juga kalian dan orang kita juga sebagai sesama notaris tidak diadu ya? Nggak diadu. Ya gitu kan ya? Kita ini kan pejabat. Kalau kita diadu dengan harga berarti kualitas kita bagaimana? Jadi ya kalau misalnya mau dengan jasa yang kita buat, ya silakan, nggak ada keterpaksaan bagi klien. Berarti dengan kata lain sudah ada standarnya. Sudah ada standar kita. Tidak bisa lagi sisaan lebih murah di sini apa? Sudah ada persoalan pelayanan lah ini ya, persoalan pelayanan dan profesionalitas masing-masing kantor notaris tersebut ya. Berarti kalaupun berarti itu yakin juga ya kalau walaupun mereka tambah rezekinya tidak akan rezekinya nggak, kita juga mau tambah kok biasa misalnya kan gitu ya? Misalnya tambah pun dia karena di Samosir ini dulu waktu saya pertama kali melamar permohonan ke kementerian yang bisa itu 6 orang di Kabupaten Samosir. Iya, Kabupaten Samosir. Ternyata sekarang udah tambah. Udah 7. Berarti dilihat dengan situasi sekarang. Iya. Iya kan? Nggak. Padahal kalau ditanya sebenarnya teman-teman maunya jangan ada lagi tambah kan gitu. Jujurnya, karena sudah pangsanya pun tampaknya belum begitu tambah sekali itu ya. Kan mau di apa? Paling mungkin transaksi makin banyak kan gitu. Karena sudah ada tumbuh bank-bank ya. Iya, bank-bank baru kan sekarang paling kan, gitu ya. Masalah Danau Toba kan udah apa itu kan? Artinya nilai jual tanah juga udah tinggi. Nah, gitu sepertinya. Ya udah, kita jalani aja. Paling kita support aja. Udah ada pecah telur kan gitu yang baru-baru. Belum Kak katanya kan. Udahlah gimana ya, berdoa lah. Tetapi tetap kita yakin ya yakin aja. Persoalan profesionalitas ya. Ya semakin banyak pun saya pikir ya Tuhan udah beri rezeki ke kita kok. Oh gitu ya. Iya. Jadi jangan nanti kata orang kan, ya udah tambah lagi sainganmu. Saingan siapa? Kan gitu. Apalagi kita yang dituakan kan lebih tua lah dari mereka gitu kan. Harusnya justru kita bersyukur sudah tambah anggota kita di organisasi yang kita pimpin tadi ya. Iya, makin tambah.
Baik, berarti rezeki Kak kemana? Kalau emang sudah Tuhan kasih, tidak akan ada yang bisa. Nggak ada menghalangi itu ya. Baik, terkait tentang selama itu Agnes bertugas sebagai notaris dan PPAT, apa persoalan yang paling mendasar di kabupaten kita ini? Pengalaman, sampai ke ranah hukum juga kita sudah pernah dipanggil. Iya. Untuk mempertanyakan sebagai saksi gitu ya. Itu harus kita jalani sebagai profesi. Pada dasarnya semua yang datang ke kantor itu masalahnya adalah tentang tanah. Iya. Tentang tanah warisan. Tanah warisan paling utama. Tentang tidak adanya kesepakatan antara satu generasi misalnya atau generasi di atasnya. Iya. Lalu beberapa yang sudah kita tangani, mayoritas sih kita jadi mediator di antara mereka. Pada dasarnya walaupun capek, berhasil dengan ngasih pencerahan hukum. Lalu ada case hari itu bahwa ini kan ada sertifikat. Sertifikat ini sudah atas nama si A. Rupanya bukan punya dia sendiri. Sementara kan masih ada lagi saudara yang lain. Datanglah ini ke tempat si A. Sehingga karena mereka tidak tahu ini udah sertifikat kan, akhirnya kan marah-marah, ribut. Lalu kita coba. Bagaimana ini katanya gitu. Ya udah bagi. Setuju nggak membagi? Benar nggak ini milik si Anu? Benar, kata yang si punya sertifikat. Lalu ini bagaimana caranya? Ya kalau dalam kami pembuatan akta ada macam cara. Kalau dia jual beli, akta jual beli. Tapi kalau hibah dia sebagai hadiah, seharusnya bukan hadiah ini. Tapi kan udah sertifikat, ini harus dibuatkan hibah. Hibah lah dibuatkan. Oke, tercapai lah ini semua. Jadi menurut ada beberapa case lah itu, ada lagi ketidaktahuan masyarakat. Datang ke kantor dengan sesudah ada masalah, dibawa lah kwitansi. Saya udah jual beli tanah, mana buktinya? Ini kwitansi. Kita lihat misalnya angka 100 juta dia dibayar, sertifikatnya mana? Masih sama dia. Nah gitu kan? Loh, ini bukan alas bukti, alas hak. Ini sebagai penerimaan aja, bahwasanya sudah ada transaksi. Sebagai alas hak itu adalah sertifikat atau SKT atau apa gitu kan? Belum ada katanya. Jadi capek lah kami saat itu. Saya coba bayangkanlah 12 orang yang membeli, sudah transaksi uang dengan bawa kwitansi semua. Syukurlah yang punya sertifikat ini masih hidup. Di mana ini tempatnya? Nggak apa-apa, saya capek. Pikirlah kami ke Kisaran. Kisaran jauh kali. Masuk ke dalam lagi? Masuk lagi ke dalam. Salah satu ahli waris lah ini ya? Yang pemilik sertifikat ini. Kan ini case kedua kan. Nah, lalu yang ini ketidaktahuan bahwasanya saya ada transaksi dengan kwitansi kan gitu. Lalu bikinlah kami, syukur masih hidup, tapi udah saya siapkan semua akta-akta. Tanda tangan lah dia. Akhirnya kan bisa lah ini terrealisasi, dia balik nama ke 12 orang ini tadi. Itulah cara kita membantu mereka. Ada upaya ya? Ada upaya. Lalu yang paling... Padahal sebenarnya kalau sebagai seorang profesional ya tidak melakukan itu pun nggak disalahkan kan itu kan? Enggak. Penting bagi kita kan hanya orang datang menghadap, baru kita pastikan itu sah, baru itu tugas kita kan misalnya sertifikat tanah ini mau di BBN kan lah jual beli kan gitu. Tugas notaris itu sebenarnya hanya mengecek berkas. Mengecek berkas ke siapa, kami cek bersih dulu ke BPN. Siapa tahu ada sanggahan atau pemblokiran. Udah bersih dia, baru kita lakukanlah pengikatan. Udah clear semua. Tapi di Samosir sendiri saya tambah pekerjaan. Ketika sebelum transaksi saya ke lapangan dulu. Kadang-kadang kan nggak bisa dikuasai, nggak bisa dikuasai lahan sehingga permasalahan yang datang. Kita cek lokasi dulu. Udah oke, panggil kepala desa. Udah oke, semua bersih dari BPN, semua oke, masalah biaya sudah oke, baru tanda tangan. Itu pun ada pernah terjadi, sudah kita buat seperti itu. Seminggu berikutnya ada sanggahan dari orang, sehingga jadi persoalan hukum. Nah seperti itulah dia. Sudah jelas saja pun kita turun, sudah memang memeriksa semuanya, ada aja masalah yang datang. Sehingga apa yang terjadi? Kita coba mediasi di antara penjual dengan pembeli, pulangkanlah uangnya. Dipulangkanlah uangnya. Jadi nggak merugikan pembeli. Berarti memang harus seperti itu notaris di Samosir. Itu. Harus jadi mau capek ya. Iya capek tapi enak. Sehingga nggak mau pindah. Padahal sebenarnya kalau
kalau rate harga mungkin lebih kecil dari kota ya, atau daerah lain ya. Iya. Bayangkan lah kadang ke atas kita kan, ke gunung. Gunung-gunungnya ke dulu-dulu iya, ngeceknya gitu. Itulah tugas-tugas yang itu. Pernah nggak waktu itu di kantor gitu kan, ribut sampai suara keras-keras? Pernah. Saya duduk di tengah, penjual pembeli. Mereka tidak sepakat tentang biaya sebelumnya. Biaya apa ini? Biaya sampai balik nama, biaya pajak. Hanya dikasih DP udah kan gitu. Dia nggak tahu ada peraturan lagi bahwa kalau ada sertifikat kan harus ada lagi prosesnya, ada PBB-nya, ada nanti verifikasi pajak. Baru masalah biaya ini kan mereka misalnya nggak setuju, berantem lah. Sampai jam 8 malam di depan kita. Iya kan, akhirnya satu-satu ngomong, kedua-duanya ngomong, udah jadi rame. Saya marah. Hargai nih kantor. Saya udah di sini membantu kalian. Akhirnya bisik-bisik lah mereka. Akhirnya damai juga. Tapi memang saat itu kita harus membuat kebijaksanaan dan ketegasan sama kalian. Sebagai perempuan itu ketika itu ada juga rasa takut mungkin ya? Enggak ada takut. Karena saya juga pernah mengalami. Kalau kita memang berdiri di atas kebenaran yang kita lakukan, asal sertifikat itu memang benar cek bersih dari BPN, saya kemanapun tidak takut. Kayak gitulah ada di Simanindo, ada 20 sertifikat. Mereka ini kan, saya pertama pergi ke sana mau pemecahan, datanglah marga lain, dibawanya lah parang. Kami udah di tengah, iya barang. Saya belum meminta dari kepolisian keamanan, tapi udah saya minta backup lah gitu ya. Cuma belum resmi, mau mencoba dulu kan termin pertama lah ini. Lalu kasus apa tadi nih? Kasus ini jual beli. Ada yang sertifikat ini tidak diakui mereka, itu milik kami katanya. Tapi alasak dia nggak ada. Cuma alasak yang ini kan ada. Saya udah cek bersih ke BPN, ternyata bersih, nggak ada masalah. Ini masalah ketakutan tidak kan gitu. Lalu setelah itu dibawa nyala parang. Kalau saya memang pas di sini Tuhan, Engkau cabut nyawa aku memperjuangkan ini, tidak apa-apa lah gitu. Hanya saya bilang, itu sini dulu, sama-sama hula-hula aku kalian semua, aku bilang. Oh gitu. Tapi saya profesi yang membawa sini. Saya harus melihat sertifikat ini benar nggak punya klien saya bilang gitu. Kalau ada sertifikatmu atau alasan apapun, bawa sini, biar ku bantu itu mengajukan kemana. Asal memang ada, saya bilang. Tapi kalau nggak ada jangan coba-coba. Kami lakukan dulu ini katanya. Sambil bilang gitu. Enggak, ku parang nanti. Parang lah kan. Pegang parang dia. Udah bawa parang segini kan gitu kan. Udah selesai itu yang penjual ini dibilangnya lah kita mundur dulu. Akhirnya si penjual kan nggak mau lagi, dikuasakan lah ke pengacara. Pergilah kami kedua kali, udah resmi lah saya minta surat dari kepolisian, kita minta rame lah saat itu. Akhirnya bisa kami ukur, udah selesai. Tok, silakan diminum dulu, santai kita. Baik, seru nih ceritanya Tok. Nah, selain daripada kasus yang dibawa-bawa parang, ada kasus lain nggak? Ada lagi satu, menarik juga ini. Sudah BBLN nama, kebetulan kita udah BBN lah, ke atas nama pembeli. Ternyata si pembeli mau memagar. Karena dia sudah atas nama. Pihak lain datang mau menggugat. Dengan membawa itu juga ribut di sana kan. Bawa parang juga? Iya, di lokasi kan. Bawa parang juga? Iya, bawa mereka. Jadi takutlah tukang itu kan. Nggak jadilah, pending dulu. Datanglah si pembeli ini, telepon ke kita, kebetulan orang luar kota kan. Ya, orang luar kota. Ya saya coba, saya bilang, saya mintalah ke Kapolsek. Kapolsek langsung yang turun. Di situ juga kami kasih pencerahan. Satu-satu kami ngomong kan. Jadi itu juga kita bilang, ketika ada memang surat-suratmu, boleh kami bantu ya Pak Kapolsek, saya bilang. Udah selesai, bisalah dipagar 3 hari. Pagarnya pun cepat ya. Baik gitu. Nah, ini kan Samosir ini kan sebagai KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, dan perhatian pemerintah sangat tinggi di sini. Akibatnya tanah-tanah melambung menjadi naik harga. Kalau hitung sekitar 2010 ya, mulai di sini sampai saat ini berapa persen kenaikan harga tanah di sini tuh? Wah, lumayan lah, apalagi mulai 2016. 2016 mulai. Iya, mulai naik dia terus sampai sekarang. Ada berapa persen itu? Saya pikir udah hampir 3%, 300%. Iya, naiknya. Katanya pun ada tanah yang 1 juta per meter. Lebih.
Ada lagi yang 3 juta. 3 juta per meter. Iya. Luar biasa. Iya. Sudah lebih daripada di kota demikian ya. juga kan masalah mengenai pajak-pajak kan gitu juga. Kenapa pajak? Ya makin naik dia. Makin naik juga ya. Nilai transaksinya karena di Samosir kan berdasarkan nilai transaksi. Nilai pasar. Bukan nilai transaksi. Misalnya kita Marito. Iya. Itu saya beli dari itu 50 juta. Iya. Ya kan? Bukan itu menjadi landasan bayar pajak. Jadi dari pasarnya. Dari nilai pasar yang menentukan itu bukan kita. Berarti tetap murah pun harga tanah. Tetap kalau nilai pasarnya tinggi. Ya. Kan berarti diambil average-nya rata-rata ya. Iya, seperti itu ya. Baik. Nah, penjualan tanah semakin banyak. Ya, walaupun harga semakin tinggi, yang namanya ada aja yang beli. Cukong pasti beli ya. Nah, kalau pengamatan itu lah dulu, sudah banyak enggak orang Samosir ini menjual tanah ke orang lain yang di luar Samosir? Saya pikir agak lumayan juga. Kayak kalau yang datang ke tempat itu sendiri sudah gimana? Sudah lumayan. Nggak usah lengkap jumlahnya kan? Artinya kalau kita lihat ya ada dari yang investor lah ya sudah masuk ke Samosir gitu. Apalagi wilayah Simanindo. Iya. Itu yang paling banyak penjualannya. Yang paling banyak iya. Tapi enggak juga saat ini banyak juga orang Batak kita yang dari luar kota membeli kemari. Mungkin dengan seruan hati ya. Daripada nanti ke orang lain, kepada misalnya investor, lebih baguslah kami yang ada pakai uang banyak gitu. Banyak juga yang sudah. Tapi orang yang menjual kepada orang luar Samosir dan bukan Batak juga banyak. Iya. Dan banyak yang mencari. Banyak mencari datang ke sini. Iya. Luar biasa ya. Bagi kami kan nggak mungkin kita tolak kita semua. Larang ya. Iya, kecuali kan ada tapi kalau ada perda ya kan nggak bisa lagi lah. Iya. Ya, secara pribadi itu apakah itu prihatin dengan keadaan seperti hati itu? nurani? Iya. Ya dari pribadi sih, berbicara pribadi ini bukan profesi ya. Ya prihatin juga. Takutnya nanti kita ini nggak ada lagi lahan di bawah. Di daerah HP ini kan jadi ke atas semua. Kalau masih ada tanahnya di atas. Kalau enggak bisa seperti Betawi lah. Ada orang bilang kalau orang Betawi dia bisa ke pinggir cari tanah. Kalau kita kalau misalkan tidak punya tanah di atas tidak punya, nggak mungkin di Danau Toba. Baik. Oke. Nah, jadi apa harapan itu terkait persoalan ini? Baik. Cita-cita saya sebenarnya alangkah bagusnya ada lembaga adat untuk sejarah tanah tadi. Kalau bisa lembaga adat ini yang tujuan utamanya adalah tentang tanah-tanah asal. Sehingga semua di situ ketika mau mensertifikatkan harus ada rekomendasi dulu dari mereka. Oh gitu. Ini kan selama ini tidak. Dari kepala desa surat ada. Ya bisa saja mungkin mengatakan kepala desa tidak melaksanakan tugas dengan baik. Tapi kadang-kadang kan mungkin dia tidak tahu sejarah tanah, dikeluarkan SKT. Sehingga menjadi persoalan. Yang terseret nantinya kan kepala desa pertama dipanggil. Kenapa kamu buat surat tanah kan gitu. Jadi saran saya sebenarnya kalau ada lembaga adat ini yang dibuatkan melalui dialah semuanya dia proses sertifikat tanah. Karena ini masih tanah adat kan. Yang belum berbagi. Kalau udah berbagi dia, kalau masa ini kan banyak orang perantau yang merantau dari sini, tidak di sini lagi, lahan tanahnya ketika udah masalah seperti ini baru datang, sementara udah dikuasai orang. Jadi kalau misalnya di Samosir ini dibuat, ya minimal entah peraturan bupati pun atau apa. Kalau perda itu kan untuk jual beli tanah tidak boleh kan kita disewakan. Tapi ini kan menjadi masalah itu kan ketika awal pensertifikatan ini. Bagaimanakah dia mensertifikatkan tanahnya? Ya kepala desa juga harus lebih meningkatkan SDM, meminta informasi, jangan sembarang mengeluarkan SKT-nya atau penguasaan fisik. Kalau dia belum jelas pemilik siapa ini. Apalagi kan di Samosir ini tutur adatnya sangat tinggi kan. Iya betul. Hula, buru, bere.
ya kan nomor tubuh, jadi sulit menolak ya. Iya. Tapi kalau sudah ada lembaga seperti itu yang resmi, mungkin itu tidak terjadi lagi ya. Iya. Untuk mengantisipasi sehingga pihak kepolisian kan nggak banyak kali masalah yang datang, yang bunuh-bunuhan lah kan gitu persoalannya. Kejadian persoalan tanah ini. Jadi dosa besar sebenarnya ke generasi kita. Iya. Ketika kita itu tidak membuatkan tulisan atau apapun itu yang tertulis secara tertulis ini, kalau nggak kita buatkan sebagai orang tua masa sekarang yang masih sehat lah kita katakan, bisa persoalan ke depan. Nah sama kayak kami kan dalam keluarga kami, kami tambah lah. Kalau kami udah berbagi, jadi bagi semua sama Pak Hopu. Langsung ke Pak Hopu ya? Iya, Boru juga dapat. Iya. Laki-laki dapat. Berarti ada juga harapan itu kepada pemerintah yang akan datang supaya ada perda khusus terkait ini ya. Iya. Sehingga tidak gampang menjual tanah. Ya mungkin kan jadi mengurangi pendapatan kami kan gitu. Iya. Hanya kalau perjanjian semua dibuat kan paling dapat berapa kan gitu. Artinya kan kalau didorong untuk melakukan penyewaan tanah dalam jangka sekian tahun mungkin lebih baik ya. Iya, lebih baik. Tapi kurang masih pendapatan itu ya. Kurang, tapi tidak apa-apa. Tetap kepada Tuhan memberi rezeki. Supaya penduduk asli Samosir tidak tergusur kan. Iya, baik Tok, mungkin kita ingin tahu juga ini Tok. Itu kan masuk orang yang sangat aktif ya. Saya lihat aktif di profesi jurnalisnya, aktif juga di organisasi. Bahkan kadang-kadang sebentar keluar kota, sebentar di sini ya. Bagaimana sih itu membagi waktu bersama anak-anak, orang anak dan suami? Saya dengar juga orang suami juga lain di Medan juga berdomisili. Itu di sini bertugas. Gimana membagi waktu seperti itu? Jadi di rumah kami itu ketika melakukan sesuatu kita rapat. Ketika saya mau kemari juga membuat permohonan, kita minta persetujuan. Kenapa diminta persetujuan pasangan dan juga anak-anak bersama-sama bertanggung jawab. Saya ini mau bergerak, akan gitu. Kan perempuan juga saat sekarang ini kan harus bekerja. Jangan hanya di rumah aja kan kita di rumah pun harus ada pekerjaan kan gitu. Lalu ternyata setuju semuanya, sehingga saya ajukanlah kemari. Dengan itu kita tetap sampaikan sama saya sendiri sekali seminggu harus balik, ya kan ke Medan. Lalu yang kita sama saya sendirilah komitmen dalam hati, keluargaku adalah nomor satu. Gitu ya. Iya. Lalu anak-anak masa saat itu kan masih kecil-kecil, ada yang kecil, ada yang sudah kuliah kan. Selalu kita tetap pantau dalam komunikasi. Lalu kita juga doakan semua, namanya kita sebut 2 kali 1 hari minimal. Satu-satu. Iya, satu-satu semua. Yang 6 ini berarti 12 kali ya. Iya, 2 kali kan. Itulah yang saya lakukan itu. Artinya saya disebut dalam doa ya. Dalam doa. Karena melihat juga kadang-kadang kan satu rumah juga banyak masalahnya sama anak-anak. Lalu itu saya sampaikan, ketika kamu membuat masalah, yang disoroti orang adalah mama. Sehingga nggak ada artiku lagi. Kalau kamu lakukan yang terbaik untuk masa depanmu. Jadi mama juga kan ya melaksanakan tugas ini adalah sesuai panggilan, saya bilang gitu. Itulah yang saya buatkan itu mulai 2010 sampai saat ini. Sehingga anak-anak ya mudah-mudahan lah pendidikan oke semua. Ada yang sudah dari jadi rumah dokter kita ya. Udah dokter 2 perempuan, 1 laki-laki lagi koas, yang 1 lagi calon notaris perempuannya, laki-lakinya wira swasta, bentar lagi mungkin udah sarjana hukum. Lalu ya gitu juga para main sama Hela. Semua kayaknya baik semuanya. Makanya kalau ke Medan itu saya memang harus menjadi ibu rumah tangga. Karena waktu kan sedikit untuk mereka. Betul. Memasak, melayani mereka gitu. Itulah yang saya lakukan itu. Hal yang terutama ya. Nah, ada orang bilang itu bahwa itu seperti Megawati tampilannya. Megawati dari Samosir, setuju nggak kalau ada panggilan ini ada nama Megawati dari Samosir gitu? Udah banyak kali yang bilang. Gitu ya. Jaminkan lah. Jaminkan lah. Minimal namanya aja mirip-mirip. Kan? Tapi kan wajahnya mirip. Tetapi kan juga keberhasilannya mirip juga. Amin. Amin itu. Mudah-mudahan lah Tuhan berkati kok. Oke. Nah, mungkin kita akan tutup ngobrol dengan kita hari ini. Apa harapan itu kira-kira ke depannya baik bagi profesi itu maupun bagi Samosir dan juga khususnya pemerintahan ke depan? Bagi saya karena kita lihat ya
perkembangan di Samosir sudah sangat hebat. Iya. Mulai dari pembangunan juga kita rasakan. Iya. Lalu harapan kita ke depan untuk kami notaris-notaris lah. Iya. Bahwa kami harus menjaga profesi kami, jabatan kami. Jangan saling menyudutkan satu sama lain, saling menghargai. Artinya kalau itu kami lakukan, masyarakat menghargai kami. Karena kalau kami nggak menghargai jabatan kami, tentu masyarakat juga tidak akan menghargai kami. Nah, itu tetap selalu saya sampaikan seperti itu. Lalu yang kedua, untuk kita ini di Samosir mengenai persoalan tanah. Artinya orang tua yang ada masih sehat saat ini, marilah kita itu membuat tatanan daripada kalau ada harta warisan yang ditinggalkan orang tua, mulai saat ini duduk bersama. Dibuat, kalau perlu kami dipanggil sebagai notaris menyaksikan dan membuatkan itu, kami siap. Ke rumah pun kami mau membawa fasilitas. Memfasilitasi, kita bawa perangkat semua, kita buat ketik-ketik di situ, langsung buat tanda tangan di hadapan notaris. Siap. Dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama, nggak ada apa-apa. Karena tujuan kita kan bukan hanya untuk komersialnya, tapi membangun bahwasanya kalau semua aman, artinya memahami semuanya. Saya pikir kan tidak ada lagi persoalan. Meminimalisir pekerjaan daripada kepolisian kan. Betul. Gitu. Atau aparat yang lainnya. Nggak harus sampai ke mana-mana ya. Untuk pemerintah Samosir, yaitu tadi karena kita udah dengar juga ada perda yang menyatakan bahwa saya tidak boleh jual beli tanah. Rencananya ya kalau boleh pun kami ini sebagai notaris dilibatkan membuat rancangan itu. Oh gitu. Ikut kami terlibat di dalam. Karena orang itu sebagai praktisi ya. Terlibat di dalam, mungkin dari redaksi atau apa gitu. Dilibatkanlah kami atas nama organisasi, entah siapapun nanti utusan kami dilibatkan turut serta membuat rancangan itu. Berarti bukan mengatakan kami yang benar, enggak. Tapi kalau untuk memperkaya bahwasanya pejabat yang sering membuatkan tanah-tanah juga transaksi kan di kami. Nah, seperti itu dia. Itulah harapan Tuhan lah memberkati semuanya. Samosir semakin maju ke depan dengan pemerintahan yang baru. Baik. Nah, setelah ini tetap akan menjadi seorang sosialita juga. Masih lah. Masih ya. Masih. Baik. Oke, demikian tadi ngobrol ringan kita bersama Sinta Agnes Maulitamba, seorang notaris dan juga PPAT yang sangat sibuk dan juga aktif berorganisasi, seorang sosialita juga, namun tetap memberikan hatinya dan memersatukan keluarga. Semoga keteladanan dari seorang Sinta Agnes Maulitamba menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lain untuk menjadi seorang profesi yang luar biasa di Samosir dan juga kawasan Danau Toba, sehingga Putri Batak menjadi nomor 1 untuk masyarakatnya. Saya Fernando Stanggang untuk Green Beta TV. Horas.